Mohon izin para sesepuh ini jadi kayak Fir'aun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke pasar beli daun salam, pulangnya jalan-jalan naik bis. Dari sambutan jawaban salam kelihatan snacknya sudah pada habis. Jalan ke pasar beli daun salam, jangan lupa bawa sapu lidi. Kepada para panitia tolong snacknya ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu sangat mencintai perkara-perkara yang ganjil, Bu. Tadi salamnya 2 kali, 2 itu ganjil atau genap, Bu? Oh, Bu. Kalau biar dijadikan ganjil tambah berapa kali lagi? Kalau 12 kali lagi kita salam-salaman wae sampai kisah ini, sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, a'izzatal kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita harapkan barokah doanya serta barokah ilmunya. Amin Allahumma amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wabil akhos Kiai Haji Muhammad Amin, Wakil Rais Suriah PCNU Kota Prabu Muli, beserta jajaran Rais yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil akhos Mustasyar PCNU Kota Prabu Muli Bapak Haji Azari Harun, beserta Dewan Mustasyar PCNU lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil akhos unsur Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Prabu Muli Ustadz Muhammad Fatoni Hashim, Wakil Ketua 1 PCNU Kota Prabu Muli, dan juga Bapak Ustadz Muhammad Rashid juga ada di unsur Ketua PCNU Kota Prabu Muli, dan seluruh pengurus Majelis Wakil Cabang 6 Kecamatan Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli yang hadir pada kesempatan kali ini, baik Suriah,
Tanfidiyah beserta jajaran pengurus yang lainnya yang tidak bisa kami sebut persatu asmanya, wabil akhos yang menjadi wasilah berkumpulnya kita pada acara safari maulid selama bulan maulid ini, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Ridwan. Ini alhamdulillah, sebelum kita masuk ke surga, kita di dunia ini dipertemukan dulu sama yang jaganya, Ridwan. Wabil akhos Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli yang Masya Allah jamaahnya di grup WA itu sudah lebih dari 200. Pengajian rutinnya di Masjid Mardotilah, pengajian kitab kuning. Maka monggo silahkan bapak-bapak, ibu-ibu umum pertama kali ada di Kota Prabu Muli. Pengajian kitab umum diadakan secara terbuka, bukan di pesantren, tapi masyarakat umum. Itu setiap malam Kamis ba'da Isya sampai sepuasnya. Tidak balik-balik di masjid. Kemudian alhamdulillah juga sebagai Sohibul Wasilah Maulid Safari Maulid Nahdlatul Ulama, Mudir Majelis Ar-Rahman Ustadz Eko MB berserta Majelis Al-Kausar yang mudirnya adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Rudi Hartono, yang Masya Allah kita doakan mudah-mudahan selama safari maulid ini tenggorokannya nggak ada yang cedera Ustaz. Gawat kalau cedera ini, nggak ada penggantinya. Pemain inti ini jangan sampai cedera, jaga baik-baik, jangan kebanyakan minum es sama makan gorengan ya Ustaz. Para asatidah, Bapak Haji, Ibu Ajah, calon haji, calon hajah, amin Allahumma, amin Allahumma. Wabil akhos aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Presiden Republik Indonesia yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang diwakili oleh Pak RT. Mana Pak RT-nya? Masya Allah, ini mewakili Presiden Pak. Kemudian ada Bapak Babin Kamtibnas yang Masya Allah kalau pagi ini kelihatan sangat tegas, tapi kalau malam seperti ini Masya Allah kelihatan solehnya. Beliau ini alhamdulillah sudah hafal beberapa surat di dalam Al-Quran. Paling tidak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini Babin Kamtibnas tauladan ini. Hadir terus ini acara mengayomi masyarakat. Kita doakan Bapak Allah berikan kesehatan afiatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos takmir masjid Nurul Jannah. Nurun itu cahaya, Jannah itu surga, berarti cahaya surga. Pak, Bu, di dalam sebuah riwayat, kalau ada orang ngaji, kalau ada majelis ilmu di dunia ini, dilihat dari langit oleh para penduduk langit, itu di bumi ini yang tempatnya untuk ngaji seperti bercahaya kalau kita melihat ke atas waktu malam hari melihat bintang. Apapun majelis taklimnya, entah itu maulid Nabi, entah itu bapak ibu di rumah ngajarin Iqra, ngajarin Al-Quran ke anak cucu, dilihat dari atas oleh para penduduk langit,
itu bercahaya seperti kita melihat waktu malam hari ke langit cahaya bintang yang sangat indah. Maka alhamdulillah Pak, kita saat ini kalau benar-benar niatnya diridhoi oleh Allah hadir di tempat ini dilihat oleh penduduk langit, tempat ini bercahaya seperti kita melihat bintang pada malam hari. Amin Allahumma. Masya Allah, ini nurul jannah, cahaya. Makanya Bapak Sutiarso tadi walaupun sudah sepuh tapi masih beraura cahayanya. Berapa Pak umurnya? Masya Allah, sisanya berapa? Oh Masya Allah. Ini udah banyak bonusnya 84. Saya jadi ingat mbah saya Pak, kemarin, baru 2 hari kemarin itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Sadali itu dulu pernah jadi Roti Suriah PCNU Kota Prabu Muli, Kota Wonosobo 92-97. Allah wafatkan di usia 98 tahun, hampir 100, kurang 2 lagi. Sebenarnya mau 2 lagi tapi tidak Allah izinkan. Mudah-mudahan usia yang dipanjangkan oleh Allah menjadi usia yang menambah kebaikan, yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi dilantunkan sholawat oleh tim hadroh dari tim Majelis Al-Kausar beserta dengan Pondok Pesantren Darussalam. Bu, sholawat itu adalah satu-satunya jalan penghubung terdekat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat menjadi satu-satunya jalan penghubung kita yang paling dekat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholawat. Sholawat menjadi satu-satunya jalan singkat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholawat. Dan sholawat adalah satu-satunya penghubung jalan terdekat, jalan tersingkat kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul itu bukanlah haji, bukan umroh. Yang paling istimewa adalah ibadah sholawat. Pak, kasih hidup apa enggak ini? Di depan dewek dipanggil malah diem, wah ini ngampung. Bapak-bapak, ibu-ibu sholawat itu pahalanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sholawat. Satu-satunya ibadah yang langsung diterima pahalanya, yang langsung diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sholat, belum tentu sholat diterima. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu kemudian haji, umroh, belum tentu haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu sedekah, belum tentu diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu ini sholawat kepada baginda Rasul, begitu sholawat pahalanya langsung Allah berikan kepada orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang itu sholawat dalam keadaan riya pun, dalam keadaan pamer pun, Allah masih memberikan pahala kepada orang yang bersolawat. Kalau bapak-bapak itu sholat riya pamer,
Tidak ada itu pahala sholatnya. Sedekah ria, pamer, gak ada pahala sedekah. Tapi sholawat saking istimewanya ibadah sholawat, walaupun ria, walaupun pamer pengen dipuji, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu. Luar biasa Pak sholawat itu. Bahkan penentu doa kita diijabah oleh Allah atau tidak, dikabulkan oleh Allah atau tidak. Doa kita tergantung di dalam doa kita menyebut bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atau tidak. Orang yang berdoa bermunajat kepada Allah tidak menyebut asma baginda Rasul, tidak bersolawat kepada baginda Rasul, doanya terkatung-katung bainas samai wal ard, masih terkatung-katung di antara langit dan bumi, tidak nembus ke aras. Itu doanya orang yang tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa Pak. Bahkan dikatakan baginda Rasul mengatakan majalasa qaumin majlisan, tidak ada orang duduk di dalam suatu majlis lam yadhkurullaha fihi, tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, walam yusallu ala nabihim, dan tidak ada salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa abtar, maka majlis itu tidak ada barokahnya sama sekali. Kalau ada orang ngaji, ada orang majlis taklim, ada kajian, kok gak ada sholawatnya kepada baginda Rasul, maka majlis itu tidak ada barokahnya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibu-ibu ini yang hobi sholawatan, ya ibu-ibu ini majlis taklim ya sholawatan. Setiap ibu-ibu majlis taklim kan di Prabu Muli biasanya cara ngundangnya jamaah, cara nandai bahwa hari ini itu ada jadwal pengajian, biasanya yang datang dulu itu sholawatan. Bener enggak Bu? Bener, walaupun sholawatan sampai 15 menit tidak kata yang datang. Sampai lagu dibolak-balik, sholawatan diputar-putar 3 kali, 4 kali, tetaplah yang datang itu. Sampai lirik ya diganti, nada diganti, liriknya diganti, sampai ada yang diganti. Oh ibu-ibu yang soleha, hari ini jadwal pengajian, suami sudah pulang Jumatan, ayo datang pengajian. Saking gak kata yang mau datang sampai liriknya diganti. Tapi ibu-ibu ini pinter Pak, yang lagi di rumah dijawab dari rumah. Oh ibu yang soleha, hari ini jadwal pengajian, lajulah kamu duluan, aku masih banyak gawean pula. Diajak ngaji, aku masih ada gawean, besok wae kamu duluan. Ini cara paling bang, gawean tiap hari. Bapak Ibu rahimakumullah, maka mudah-mudahan Pak, dengan hadirnya tim hadroh yang selalu mengiringi safari maulid ini, majlis maulid ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal sebagai seorang nabi, seorang rasul yang sangat perhatian terhadap umatnya, yang sangat peduli terhadap umatnya. Itu baginda Rasul. Terkenal nian kalau baginda Rasul ini peduli nian sama umatnya, sayang nian sama umatnya, perhatian nian sama umatnya. Ini baginda Rasul. Buktinya apa? Tidak pernah baginda Rasul itu mengajari syariat-syariat yang memberatkan umatnya. Tidak pernah baginda Rasul ini memberikan tugas-tugas untuk umatnya yang berat dilakukan oleh umatnya.
Bentuk apa? Bentuk saking sayangnya baginda Rasul, saking cintanya baginda Rasul, saking pedulinya baginda Rasul kepada siapa? Kepada kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan yang berat-berat. Ada kisah Pak yang diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam hadis sahih. Dulu itu ada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal ini rajin sholat berjamaah bersama Rasulullah, rajin Pak. Kemudian suatu ketika sering juga Mu'ad bin Jabal ini setelah berjamaah dengan Rasulullah SAW, Mu'ad bin Jabal ini pulang ke kampungnya, pulang ke desanya. Sampai ke desa dia sholat lagi jadi imam di kampungnya. Loh, emang boleh? Boleh. Ini yang dinamakan dengan sholat i'adah. Jadi bapak-bapak kalau sudah sholat di masjid, balik ke rumah, kok wong rumah belum sholat, ditanyain, "Mah, belum sholat? Payu, kita sholat bareng, aku imami." Jadi nanti bapak-bapak niatnya bukan adaan, tapi i'adatan, diganti usolli fardol apa biasanya Pak? Milih dewe lah, ada 5 ini. Apa? Fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Ini boleh kayak gitu, memang fikihnya boleh, dan ini yang dikerjakan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini rajin berjamaah dengan baginda Rasul. Nanti setelah baginda Rasul berjamaah dengan baginda Rasul, dia pulang lagi, pulang di desanya jadi imam. Berarti dia sholat 2 kali. Yang pertama berjamaah dengan baginda Rasul, yang kedua menjadi imam di kampungnya. Yang menjadi imam ini dia niatnya i'adatan. Bapak-bapak pulang ke rumah, istri belum sholat, ayo sholat, aku jadi imam. Nah, nanti dianggap sedekah. Boleh juga misalkan bapak-bapak di masjid lagi zikir, habis sholat fardu lagi zikir, kemudian ada orang habis wudu masuk masjid, selingak-selinguk, nggak ada kawan, ditanyain Pak, jangan cuek, ditanyain, "Pak, nak sholat zuhur?" "Iyo." "Ada kawan apa tidak?" "Enggak kate." "Di belakang enggak kate yang wudu?" "Enggak kate." "Nak jamaah apa tidak?" "Aduh, payo jamaah." "Payo, aku kawanin." Nah, gitu boleh. Nanti bapak-bapak dapat pahala sedekah. Bapak yang jadi imam apa aku yang jadi makmum? Podo wae, sama aja. Bapak yang jadi imam apa aku yang jadi imam? Itu boleh. Maka mungkin nanti bisa ini takmir masjid di Prabu Mulih diprogramkan. Jadi nanti ada yang ditugaskan piket di masjid 1 orang nungguin wong yang terlambat datang. Jadi tugasnya cuma itikaf. Kalau ada orang datang sholat, kalau ada orang datang sholat. Ini khusus, tugas khusus. Ini belum ada itu, seksi itu di takmir masjid. Mungkin nanti jadi jadi program selanjutnya. Kalau ada yang galak, kebanyakan tidak kata yang galak yang itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini kalau jadi imam di kampungnya, di dusunnya ini lamonian Pak, panjangian. Padahal kampungnya ini banyak petani, banyak yang berkebun. Makanya saking lamanya Mu'ad bin Jabal jadi imam, itu banyak makmumnya yang pada mufarokoh. Mu'ad bin Jabal ini baca Al-Baqarah disalib pakai Qul Huwallahu Ahad. Kan cepat selesai. Ini pakai Al-Baqarah lama, disalib sama makmumnya pakai Qul Huwallahu Ahad. Mufarokoh selesai dia duluan. Banyak seperti itu. Akhirnya selesai sholat, Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Lihatlah itu yang pada mufarokoh diajak sholat lama tidak betah, oh dasar munafik." Dikatain seperti itu sama Mu'ad bin Jabal, "Oh dasar munafik, sholat lama dikit tidak kuat, mufarokoh, misah semua dari imam." Dengar Pak yang dikatain seperti itu, dengar. Kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. "Kanjeng Nabi, kami ini kan petani, kami ini kan berkebun, tanaman kami butuh disiram.
Unta kami, ternak kami juga banyak yang diikat di kebun. Kalau lama-lama sholat kami tidak bisa begawe Kanjeng Nabi. Sedangkan umat Mu'ad bin Jabal ini kalau jadi imam lamunian, kapan kami nak nyiram kebun, kapan kami nak ngurusin ternak di ladang. Makanya kami warokoh, kami malah disebut sebagai orang munafik. Dipanggil itu Mu'ad bin Jabal, Pak, dipanggil sama baginda Rasul. Ini di dalam keterangan Imam Bukhari, Kanjeng Nabi baginda Rasul tidak pernah marah semarah itu sebelumnya. Marah nian sama Mu'ad bin Jabal, dipanggil sama Rasulullah. Mu'ad bin Jabal dipanggil, dikatakan sama Rasulullah di dalam hadis Bukhari itu, dikatakan Rasulullah sampai mengatakan, afatanun ya Mu'ad, afatanun ya Mu'ad, sampai 3 kali. Kamu ini biang keladi, kamu ini penyebar fitnah, kamu ini biang kerok, kamu ini ngajarkan Islam, ngajak orang ke Islam tapi malah bikin orang bubar menjauh dari Islam. Afatanun ya Mu'ad. Ini Pak, kata baginda Rasul kayak gitu. Kenapa kok seperti itu baginda Rasul? Baginda Rasul saking sayangnya terhadap umatnya, jangan sampai kemudian ibadah itu memberatkan umatnya. Mu'ad bin Jabal jadi imam panjang, sedangkan yang di belakang ini sepuh-sepuh. Yang baca waktu Hawai sudah getar itu lututnya. Yang di belakang para pedagang, para petani, para pekebun, pengen ngurus itu udah betah, diajak lama, memberatkan, ditegur sama baginda Rasul. Yang ditegur sama baginda Rasul bukan yang mufarokoh, bukan yang pergi duluan sebelum imam salam, tapi justru yang ditegur oleh baginda Rasul adalah Mu'ad bin Jabal yang jadi imam tidak tahu kondisi, terlalu lama memberatkan makmumnya. Marah Rasulullah. Ini bukti Rasulullah sangat sayang, sangat peduli terhadap umatnya, tidak pernah memberatkan umatnya dalam beribadah. Di sini imamnya lama apa enggak, Pak? Enggak, alhamdulillah. Itu sesuai dengan dalilnya. Atau memang cak itu lagi. Ini ngaji ini, oh bagus kalau itu. Berarti selama ini sesuai di sini nih. Cepet terus. Kendak kita niat ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian salah satu bukti baginda Rasul juga sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta dan sangat peduli terhadap umatnya kita semua. Baginda Rasul itu selalu bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umatnya, bukan kepentingan diri pribadinya. Salah satunya diabadikan di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah. Syekh Muhammad bin Abu Bakar menukil salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Di situ diterangkan bahwasanya di kitab Mawaidul Usfuriyah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan balas kebaikan tersebut. Ngadu baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, kalau pahalanya melakukan kebaikan sebesar biji zarah, kemudian hanya dibalas juga sebesar biji zarah, ini terlalu kecil untuk umatku ya Rabb, ini terlalu sedikit untuk umatku ya Rabb, boyo ditambahi," gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ditambahi ya Rabb, ini terlalu kecil, ini terlalu sedikit. Kalau orang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, dibalas dengan sebesar biji zarah. Tambah lagi ya Rabb pahala untuk umatku, tambah lagi pahala yang didapatkan untuk umatku yang melakukan kebaikan. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turun Allah berfirman, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru."
Allah melipat gandakan jadi 2 kali lipat pahalanya. Dari jalur apa? Kalau orang itu bisa menahan kesabaran. Maka orang yang sabar diuji dengan kesabaran, bisa tahan dengan ujian sabar, Allah lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Sudah dilipat gandakan oleh Allah 2 kali lipat, apakah berhenti Rasulullah meminta? Enggak. Rasulullah belum berhenti. Rasulullah tetap bernegosiasi kepada Allah, ya Rabb, kalau cuma 22 kali lipat ini masih terlalu sedikit, tambah lagi ya Rabb, untuk umatku yang sering bermaksiat, sering melakukan dosa, mata bermaksiat, lisan bermaksiat, telinga bermaksiat, bahkan hati dan pikiran pun bermaksiat. Kalau cuma 2 kali lipat ini terlalu sedikit ya Rabb, lipat gandakan lagi. Ini saking pedulinya baginda Rasul terhadap kita, Pak. Dinegosiasi lagi 2 kali lipat, belum cukup, minta lagi ditambah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa datang ke tempat kemudian dia membawa niat yang baik, 1 niat baik akan Allah ganjar 10 kebaikan. Bapak Ibu datang ke sini niatnya ada berapa, Pak? Oh, Pak. Oi. Bapak-bapak ke sini niatnya apa wae? Ada, coba sebutkan, Pak. Bapak-bapak ke sini niatnya apa? Maulid Nabi, apa lagi, Pak? Yang pojok saya, Pak, apa? Ngabisin snack. Pojokan itu memang tidak kelihatan. Lagi dengar ceramah, Maulid Nabi, Mahalul Qiyam, 1 niat baik di hadapan Allah, Allah ganjar 10 kebaikan. Bagaimana kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini dengan banyak niat yang baik, pengen Mahalul Qiyam, pengen dengar sholawatan, pengen sholawatan bersama, pengen ngabisin makanan dan lain sebagainya. Allah ganjar dengan 10 kali lipat. Makanya ini juga menjadi dalil, Pak, kita sholat 5 waktu pahalanya tetap seperti sholat 50 waktu. Kan pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah sholat kepada kekasihnya baginda Rasul. Berapa kali sholat dalam 1 hari? 50 waktu. Tapi ditawar kemudian menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap seperti 50 waktu, karena 1 waktu kebaikan diganjar seperti 10 kebaikan. No, saking cintanya, Pak, itu baginda Rasul kepada kita, saking pedulinya, Pak, baginda Rasul kepada kita umatnya, nawar berkali-kali. Yang tadinya sebesar biji zarah ditawar menjadi 2 kali lipat, 2 kali lipat ditawar lagi menjadi 10 kali lipat. Sudah 10 kali lipat, baginda Rasul tetap mengatakan, ya Rabb, kalau cuma 10 kali lipat ini terlalu sedikit, ini terlalu kecil untuk umatku yang selalu bermaksiat kepadamu. Yang mau ditambah lagi, diperbesar lagi, jangan cuma 10 kali lipat. Ini saking pedulinya, Pak, baginda Rasul sudah 10 kali lipat, sudah 2 kali nawar, sudah 2 kali negosiasi, masih dinego lagi, jangan cuma 10 kali lipat ya Rabb, tambah lagi yang banyak untuk umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, keterangan tersebut Allah menurunkan firman, Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu lima yasha wallahu wasi'un alim. Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat, tambah lagi jadi 700 kali lipat. Via apa? Jalur apa? Jalur sedekah di jalan Allah, menginfakkan sebagian rezeki di jalan Allah. Ada masjid yang plafonnya bolong, itu infak, Pak, biar tidak bolong lagi. Fisabilillah, tidak usah noleh, Pak, tidak usah noleh.
Aku yang kecengongan, kebetulan wae. Fisabilillah, jadi amal jariah. Ada pondok pesantren lagi dibangun, infakkan sebagian rezeki. Fisabilillah. Ada TPA TPQ lagi dibangun, infakkan sebagian harta. Fisabilillah. Ada acara-acara maulid, ada kajian-kajian ilmu, sebagian infakkan di jalan Allah. Fisabilillah. Maka akan dilipat gandakan 700 kali lipat apa yang kita keluarkan. Amin Allahumma. Percaya pada Pak? Kalau dulu main percaya wae. Ini keterangan dulu sih. Ibaratnya dulu. Percaya pada Pak? Kalau misalkan kita keluarkan infak sebagian dari harta kita, kemudian Allah akan balas 700 kali lipat. Percaya pada? Ya. Percayanya apa? Percaya banget. Banget. Ya sudah kita buktikan, Pak. Kita buktikan. Percaya nih, pun enggak ini. Apa jangan-jangan percaya karena ditanya di hadapan umum wae. Pak, kalau misalkan bapak-bapak sholat Jumat, nah udah firasat buruk ini. Sholat Jumat itu dari rumah buka dompet, di dompet ada 100.000, 50.000, sama 10.000 dan 2.000, mana yang dibawa Jumatan? Kamu jangan meluk jawab. Iya. Ini bapak-bapaknya ini. Bapak kamu wae. Adoniana pun enggak ini. Kalau di dompet itu ada 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 2.000, mana yang dibawa Jumatan, Pak? Percaya apa tidak kalau kita keluarkan sebagian rezeki akan Allah lipat gandakan 700 kali lipat? Berarti logikanya kalau semakin kita banyak dan besar keluarkan rezeki di jalan Allah, semakin besar juga yang akan kita dapatkan dari Allah. Ya jangan harap banyak kalau yang dibawa ke Jumatan ini selalu yang pati murah, Pak. Tidak pernah merdeka. Kapanlah kira-kira bawa Jumatan ini yang merdekanya Soekarno? Sudah merdeka. Kalau Pati Murah masih berjuang, Pak. Makanya hati-hati kalau dompetnya ini isinya cuma Pati Murah, berarti masih dalam perjuangan, belum merdeka. Berat, Pak. Ini bukan logika tapi harus diimani. Tasdik hati kita. Tasbihun bil qalbi, kadang kita merasa berat beribadah padahal kita yakin itu ajaran Islam. Lisan kita ikrar, ya lisan kita meyakini bahwasanya itu benar ada di dalam Al-Quran, benar itu ajaran Rasulullah, tapi berat untuk melakukan berarti hati kita belum tasdik, belum sampai benar-benar ke dalam hati. Kalau sudah ke dalam hati, Pak, los apapun dikeluarkan. Jangankan yang warna merah, kalau ada yang warna pink pun dikeluarkan juga. Itu kalau tasdik. Tapi kan kita belum seperti itu. Termasuk yang ngomong ya belum itu. Masih sayang, aduh ini kalau yang merah ini akik cak mana nak beli pempes anak habis ke sana. Maka hati kita susah untuk tasdik, Pak. Meyakini itu benar tapi berat. Dalam hatinya masih terasa berat, hati kita belum tasdik. Ya mudah-mudahan semakin sering kita hadir di dalam majelis maulid ini, Allah tetapkan hati kita dalam kebaikan, semakin ringan menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian sudah Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat melalui infak di jalan Allah. Apakah Rasulullah berhenti? Wah sudah cukuplah, sudah 700 kali lipat. Apakah seperti itu Pak baginda Rasul? Enggak. Masih belum puas, masih negosiasi, Pak. Masih negosiasi. Saking sayangnya baginda Rasul kepada kita semua sebagai umatnya, dinegosiasi. Kalau cuma 700 kali lipat, ya Rob, ini masih terlalu sedikit.
tambah lagi ya Rabb, tambah lagi pahalanya yang didapat untuk umatku kalau 700 kali lipat. Masih kurang banyak. Kemudian diturunkan ayat, kalau kemudian kita memberi pinjaman kepada Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan balikan kembalian kita, Allah akan balikan harta kita yang kita pinjamkan kepada Allah dengan kata katsira, sudah tidak pakai angka lagi. Pertama 2 kali lipat masih pakai angka, yang kedua 10 kali lipat masih pakai angka, yang keempat 700 kali lipat masih pakai angka, yang kelima sudah tidak pakai angka lagi tapi pakai kata katsira, sudah banyak, sudah tidak pakai angka lagi. Itulah saking sayangnya baginda Rasul kepada kita. Kalau sudah katsira, apakah Rasulullah berarti belum berhenti, Pak? Rasulullah belum berhenti, masih nawar lagi, ya Rabb, kalau cuman segini balasannya masih kurang banyak, Pak. Wah, ini Masya Allah, Pak. Coba bapak-bapak kemudian dikasih gaji sama atasan, pertama 1 juta, minta Pak ini terlalu sedikit untuk aku, tambahlah 2 juta. Sudah dikasih 2 juta, ini masih terlalu sedikit juga Pak, tambahlah jadi 5 juta. Sudah dikasih 5 juta, tambah lagi Pak jadi 10 juta. Kira-kira gimana Pak? Kampleng Pak, pecat. Malu, tidak berani kita seperti itu Pak, nawar kayak gitu, tidak berani. Tapi Rasulullah berani. Demi siapa? Demi kita umatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Alladzina yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kita mengeluarkan pinjaman pada Allah, suatu pinjaman yang baik, Allah kembalikan pinjaman tersebut dengan yang lebih banyak, pakai kalimat katsira. Apakah berhenti? Tidak. Rasulullah ini masih terlalu sedikit. Makanya diturunkanlah ayat, dikabulkan oleh Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kalau ada orang diuji benar-benar dengan rasa sabar kok dia bisa tahan, maka pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut bighairi hisab, tidak bisa dihitung lagi. Hitung-hitungan manusia tidak bisa nyampe, matematika manusia gak bisa menghitung. Itu pahalanya bagi orang yang kemudian beratnya bisa menahan ujian sabar. Bu, ujian yang paling besar itu adalah ujian sabar. Ujian yang paling berat itu namanya sabar. Banyak orang bisa ceramah, bisa ceramain tentang teori sabar. Banyak orang bisa menasihati tentang ilmu sabar, tapi tidak semua orang ketika diuji dengan ujian sabar, orang tersebut bisa sabar. Contohnya yang ngomong, belum tentu Pak. Yang ngomong berkali-kali di hadapan umum, sabar ya sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ini tidak sama orang yang sholat, tidak sama orang yang puasa, tapi bersama orang-orang yang sabar. Mudah Pak nasihatin, tapi begitu diuji dengan sabar, belum tentu yang ceramah teori sabar bisa sabar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kok kelewatan kopinya? Dilewati boy. Sini juga pengen ngopi bro. Makasih. Oke. Iya. Sudah snack tidak dapat, buah di bawah, kopi dilewatin, mana? Ya, tidak apa-apa. Bu. Kalau kata Pak Rashid kemarin, Cak Mano kemarin, aku agak sungkan nyampein ini. Kalau kata beliau kemarin ceramah Bu,
ceramah itu jangan panjang-panjang, pendek wae. Lebih baik yang pendek masuk semua daripada panjang cuman masuk setengah. Tuh kata Pak Rashid, aku neruskan wae. Oleh ibu-ibu kemarin di Al-Ghifari kan dah hadir. Nah itu beliau ceramahnya mah itu Bu, memang gak kacau. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah bukti sayangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Banyak riwayat yang membuktikan Rasulullah benar-benar cinta kepada umatnya, benar-benar sayang kepada umatnya, benar-benar peduli kepada umatnya. Di antaranya tadi di dalam kitab Bukhari tentang kisah Mu'ad bin Jabal yang kena marah baginda Rasul. Yang kedua di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah, Rasulullah bernegosiasi tentang pahala yang didapatkan oleh umatnya. Kalau sedikit dinego lagi, kurang banyak negosiasi lagi, kurang banyak minta lagi. Tidak malu Rasulullah, tidak malu baginda Rasul. Demi siapa? Demi kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, kita cuma ditugasi satu Pak di dunia ini. Banyak-banyak sholawat kepada baginda Rasul. Banyak-banyak kita bersolawat kepada kanjeng Nabi. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa bersolawat kepada baginda Rasulullah sekali, sallallahu alaihi biha ashran, Allah akan balas sholawat itu dengan 10 kebaikan. Itu Pak, aksiru sholawat, berbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi Adam alaihi salam itu diterima tobatnya pada tanggal 10 Muharram, itu karena wasilah menyebut asma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa selama ratusan tahun belum diterima tobatnya, beristighfar kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu hafal semua, itu istighfarnya Nabi Adam Pak. Tiap hari beristighfar, belum diterima tobatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam teringat, dulu waktu aku diciptakan ini aku dengak. Dengak itu apa Pak? Dengak ini bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia melihat ke atas. Waktu aku diciptakan kemudian melihat ke atas, aku melihat di setiap tiang aras, di situ ada asma yang bersanding dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Di situ tertulis di setiap tiang-tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penasaran Nabi Adam, siapalah ini? Makhluknya belum ada tapi namanya sudah bersanding dengan asma Allah. Kalau bukan manusia yang istimewa, kalau bukan manusia yang luar biasa, tidak mungkin namanya itu bersanding dengan asma Allah. Maka teringat itu dia beristighfar, ya Rabb, dengan asma yang bersanding dengan asmamu di setiap tiang-tiang aras. Aku memohon ampun, aku bertobat kepadamu, ampuni dosaku, terima tobatku, kata Nabi Adam alaihissalam. Diterima tobatnya Pak. Wasilah apa? Wasilah menyebut asma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam saja bersolawat Pak, bertawasul. Maka jangan kemudian mengatakan tawasul itu enggak ada ajarannya. Jangan mengatakan tawasul itu bid'ah. Jangan mengatakan tawasul itu sesat, syirik. Bapak-bapak kan tawasulan setiap malam Jumat di sini Pak ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati. Itu namanya tawasul Pak. Berwasilah. Masih apa enggak di masjid ini Pak kayak gitu? Kalau tahlilan masih Pak. Alhamdulillah, yasinan masih. Ya, ngomongin orang masih. Kadang-kadang ya enggak apa-apa, ngomongin orang masih nasihatin orang.
Bapak Ibu rahimakumullah, itu pelajaran bagi kita. Perbanyaklah sholawat. Kanjeng Nabi Adam saja diterima tobatnya karena berwasilah kepada baginda Rasul. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena keagungan baginda Rasulullah, kalau bukan karena cahaya yang luar biasa dari baginda Rasul, aku tidak akan pernah menciptakan semuanya. Bapak Ibu, tidak akan Allah ciptakan kalau bukan karena keagungan baginda Rasul. Adanya neraka, adanya surga, adanya dunia ini, Pak, Allah ciptakan karena keagungan cahaya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang mengatakan laula Muhammad ma khalaqtu aflan. Kalau bukan karena keagungan baginda Rasul, aku tidak akan pernah menciptakan semuanya. Nah, ini kok ada yang kemudian pengen membalas dengan paling sebutir debu. Tidak ada sebesar butiran debu. Dengan bentuk mahabbah baginda Rasul melalui maulid Nabi kok disesatkan, dibid'ahkan. Kemudian melalui cara apa lagi kita, Pak, bisa cerita tentang keagungan baginda Rasul, bisa mahabbah kepada baginda Rasul, betapa Rasulullah juga mencintai kita, betapa kita ingin juga bisa mencintai baginda Rasul. Kalau bukan karena wasilah acara seperti ini, diingatkan oleh para masyayikh, diingatkan oleh para kiai, diingatkan oleh para asatid, lalu dari mana lagi kita akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu yang mengingatkan kita tentang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak, Bu, mudah-mudahan yang istiqomah ikut maulid Nabi, mudah-mudahan rezekinya Allah jadikan rezeki yang barokah. Yang punya kebun, mudah-mudahan hasil panennya melimpah ruah. Yang punya keluarga masih dalam perjalanan, mudah-mudahan malam ini selamat sampai rumah. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan cepat nikah. Mana yang jomblo? Pak RT. Pak RT jomblo dewean. Ingat Pak RT, tidak apa-apa. Jomblo itu bukan karena tidak laku, karena belum ada yang mau, gitu kan. Udah ada enggak, belum ketemu jodohnya. Insya Allah nanti dapat jodoh yang enggak kumisan. Gawat nanti kalau kumisan. Dan mudah-mudahan yang sudah nikah, bapak-bapak yang di depan ini istrinya nambah. Kaget dulu, stop, jangan ribut dulu, jangan balik dulu, jangan balik. Maksudnya istrinya nambah baik, nambah taat beribadah, nambah solihah, sehingga bisa diajak ziarah ke Mekah Madinah. Itu ibu-ibu mau bubar tadi, Pak. Aduh, gawat ini. Belum, sudah jam 10 lebih. Pantesan Ustadz Armiko dari tadi kode-kode, apalah ini. Sorry Ustadz, kebablasan. Ya balik lagi dikit. Kalau udahlah Pak ya, udah Pak ya, Bu udah ya Bu ya, udah. Jujur nih udah. Kok basa-basi dikit gitu, jangan Ustadz, jangan gitu, biar agak hati saya besar. Ini udah Bu ya, udah. Jujur nian ini nggak katik basa-basinya nian, jahat nian ibu ini sama aku. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini benar-benar menjadi pertemuan sebagai bukti kita mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jika itu dianggap kita mahabbah kepada baginda Rasul oleh Allah, mudah-mudahan acara ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan seluruh jamaah nanti pulang selamat sampai ke rumah, berkumpul lagi dengan keluarga. Jangan mampir ke angkringan Ustaz.
jangan ngopi dulu langsung balik istirahat, besok ada jadwal lagi. Saya doakan juga jamaah sandalnya nggak ada yang ketukar. Ketukar apalagi hilang, aduh sakit hati hilang di masjid Pak. Tapi lebih sakit lagi kalau sandal kita tidak pernah hilang di masjid, tidak pernah kejenguan di masjid, berarti tidak pernah ke masjid. Hilang berarti kan pasti. Apa tak? Malah hilang berarti. Kalau mana hilang, ya saya doakan nanti hilang. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak khilaf, banyak salah, banyak kata yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.